Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami sudah belajar dan mengakhiri pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari tadi agar berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah secara umum banyak kita temui di dalam Alkitab untuk memberikan pernyataan akan aspek-aspek sifat Allah. Bahkan sekalinya tidak menyebutkan dengan sebutan nama tertentu. Peristiwa di mana ungkapan nama Tuhan digunakan telah membukakan juga sifat-sifatnya yang agung. Misalnya, ya Tuhanku yang penuh kasih dan kemurahan. Nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenal Allah. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan dirinya kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri sebagai pernyataan diri. Cara Allah memberikan nama atau sebutannya adalah dengan merendahkan diri, menemui manusia, dan memakai bahasa manusia yang terbatas supaya manusia memahami dan mengerti. Itu tadi pembahasan tentang nama Allah secara umum. Yang B-nya arti nama-nama Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama ada Yahweh. YHWH atau Yahweh adalah nama pribadi Allah. Ini adalah nama yang paling sering dipakai karena tercatat kira-kira 5.424 kali dalam Perjanjian Lama. Yahweh adalah nama pribadi Allah yang dikenal oleh bangsa Israel setelah masa pembuangan. Nama ini mulai dipandang sakral sehingga tidak diucapkan lafalnya. Sebaliknya, kata Yahweh salah. Maksudnya kata Adonai. Kata Adonai biasanya dijadikan sebagai penggantinya ketika mereka harus melafalkan nama Yahweh. Nama Yahweh memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, nama ini menekankan keberadaan diri Allah yang telah berubah di dalam Yohanes 8 ayat 58. Menegaskan pernyataannya tentang keberadaan kekal yang mutlak. Yang kedua, nama ini menjamin penyertaan Allah secara pribadi bagi umat kepunyaannya. Di Keluaran 3 ayatnya ke-12. Nama ini berkaitan dengan kuasa Allah untuk bekerja bagi umatnya dan untuk memelihara perjanjiannya dengan mereka yang dilukiskan dan dikuatkan oleh karyanya dalam melepaskan mereka dari Mesir. Dan yang kedua, Adonai. Nama Adonai ini sangat erat hubungannya dengan nama El atau Elohim, Elion. Kata Adonai mungkin diturunkan dari dan
dari Dun atau Din. Tapi atau Adan. Yang keduanya berarti Sambil lirikan kate pang Cynthia. menghakimi atau memerintah. Terpaku nih Nintendo. Ulang ibarat di perjalanan. Yang ketiga itu nama ini berkaitan dengan kuasa Allah untuk bekerja bagi umatnya dan untuk memelihara perjanjiannya dengan mereka yang dilukiskan dan dikuatkan oleh karyanya dalam melepaskan mereka dari Mesir. Nah, materi yang kedua ada Adonai. Nama Adonai ini sangat erat hubungannya dengan nama El, Elohim atau Elyon. Kata Adonai mungkin diturunkan dari Dun atau Din atau Adan. Yang keduanya berarti menghakimi atau memerintah. Dengan demikian kata ini menunjuk kepada Allah sebagai penguasa yang kuat, yang kepadanya semua manusia harus menghadap, dan baginya manusia adalah hamba. El atau Elohim atau Elyon. Nama El merupakan sebutan yang paling sederhana untuk menyebut Allah dalam perjanjian lama. Kata ini berasal dari kata El. Kata ul yang berarti menjadi pertama, menjadi tuan, dan bisa berarti kuat dan berkuasa. Sedangkan Elohim adalah nama jenis dari dan berarti Allah yang terdapat di kitab Ulangan 6 ayat 4. YHWH adalah Elohim. YHWH itu Esa. Elohim adalah bentuk tunggal, dan Eloah atau Eloah mungkin berasal dari Allah. Artinya dilingkupi ketakutan. Sementara itu, kata Elyon diturunkan dari kata Allah juga, dan nama Elyon ini memiliki arti ke atas, ditinggikan, dan menunjuk Allah sebagai Dia yang tertinggi dan dimuliakan. Kejadian 14 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Tiga, El Shaddai atau Sadai. Selanjutnya, Sadai adalah nama Allah yang diturunkan dari nama Sadat, yang memiliki arti penuh kuasa untuk menunjuk sebagai Allah yang berkuasa atas surga dan bumi.
Namun muncul suatu pendapat lain dari beberapa ahli bahwa istilah ini berasal dari kata Sat yang berarti Tuhan. Nama Sadai berbeda dengan Elohim. Kita mengenal bahwa Elohim menunjuk kepada Allah dari ciptaan dan alam semesta, sedangkan Sadai menunjukkan kepada Allah sebagai subjek dari semua kekuatan di dalam dan memakai segala sesuatu yang ada di alam sebagai alat atau sarana bagi karya anugerah ilahi. Ada 3 pandangan mengenai hal ini. Pertama, arti politerisme. Sadai memiliki pengertian dari Allah yang banyak atau jamak sebagai kemuliaan berkembang menjadi tunggal. Yang kedua, arti penuh keagungan kebesaran. Karena kata jamak itu El atau Elohim selalu diikuti dengan kata kerja atau sifat atau diganti dengan tunggal, maka El memberikan pengertian tunggal, akan tetapi untuk menunjukkan keagungannya yang besar maka dipakai bentuk jamak. Ketiga, arti Trinitarian. Elohim menunjukkan arti jamak dari Allah Tritunggal, bahwa Allah Israel lebih dari satu pribadi, tetapi Esa atau satu. Pengertian ini harus diterangi dengan penafsiran perjanjian baru kepada perjanjian lama. Bagian yang ke C, arti nama-nama Allah dalam perjanjian baru. Yang pertama itu ada Theos. Theos merupakan nama Allah dalam perjanjian baru atau Yunani yang mempunyai bentuk setara dengan nama Allah dalam perjanjian lama, El atau Elohim, dan Elion itu dalam bahasa Ibrani. Sebutan Theos adalah penunjukan yang paling sering digunakan untuk kata Allah dalam perjanjian baru dan terjemahan yang paling umum dalam Septuaginta untuk kata Elohim. Dalam perjanjian baru, Theos memiliki arti Ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. Kebenaran pokok dan Yudaisme. Ulang. Ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. Kebenaran pokok dari Yudaisme, keesaan Allah ditegaskan kembali oleh Kristus dan gereja mula-mula yang terdapat di kitab Matius 23 ayatnya yang ke-9. Dan yang ke B, ia unik. Disebut unik karena ia satu-satunya Allah yang
benar, satu-satunya yang kudus, satu-satunya yang bijaksana. Oleh sebab itu, orang percaya tidak dapat memilih Allah-Allah lain selain Allah yang benar dan esa. Itu 1 Timotius pasal yang 1 ayat 17. Ia transenden. Ia transenden artinya ia melebihi segalanya. Allah pencipta, pemelihara alam semesta. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Ia mengutus anaknya. Dalam pengertian ini, Allah telah mengutus anaknya untuk menjadi penebus bagi dosa manusia dan menyerahkan dia untuk mati di kayu salib bagi kita. 1 Timotius 1 ayat 1. Materi yang selanjutnya, kurios atau kyrios. Karena berhubungan dengan Allah, maka arti kata ini adalah menyatakan kuasanya dalam sejarah, dalam alam semesta, dan kaliknya Kristus disebut sebagai kurios. Tuhan juga Rabi atau Tuan. Matius 8 ayat 6. Penyataan Thomas, Tuhan adalah Tuhan dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Yesus disebut secara setara dengan Allah perjanjian lama oleh orang-orang Kristus mula-mula. Materi selanjutnya, Bapa atau Pater. Kata Bapa yang menunjukkan kepada Allah dipakai sebanyak 15 kali dalam perjanjian lama dan 245 kali dalam perjanjian baru. Pada bagian-bagian lain dalam Alkitab, kata Bapa juga menunjuk pada hubungan khusus di mana pribadi pertama Allah Tritunggal berelasi dengan Kristus sebagai pribadi kedua Allah, baik dalam pengertian metafisik atau dalam pengertian sebagai pengantara atau hubungan di mana Allah berdiri bagi orang-orang percaya, yaitu anak-anak rohaninya. Sekian materi kita pada hari ini, dan di sini Ibu mengajak kita mengadakan kuis. Itu tentang nama-nama Allah. Ada 2 sesi. Yang pertama itu dari perjanjian lama, dan yang kedua perjanjian baru. Di perjanjian lama ini ada 3 nama-nama Allah. Ya, ada di perjanjian lama ada 2 nama-nama Allah. Nah, di sini Ibu akan membagikan dua orang yang memegang nama-nama Allah dan satu memegang pengertiannya. Lalu dicocokkan nama-nama Allah ini dengan pengertiannya. Siapa yang dapat menemukan pengertiannya, maka itu yang disebut sebagai juara di kelas ini. Hadiahnya itu masih teka-teki ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu minta Yeri yang bagi. Nah, sekarang kita akan memulai kuis kita. Bagi yang memegang nama-nama tadi akan mencari pengertiannya dengan salah satu temannya. Dan yang benar akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Yang memegang jawaban pengertian dari nama-nama Allah itu silakan mencari
kecocokan dengan jawabannya. Dengan pengertiannya Allah sebagai penguasa yang kuat. Itu pengertiannya, dan Yeri akan mencari nama-nama itu di salah satu temannya ini yang berdoa ini. Yeri sudah membaca pengertiannya dan Yeri juga harus mencari nama-nama itu, salah satu dari nama-nama itu tadi. Ya, pengertian dari yang Yeri baca tadi, Yeri silakan mencari jawabannya di temannya. Cari nama Allah yang sesuai dengan pengertian yang kamu baca tadi. Silakan cari. Dari di teman-teman gitu. Iya. Ayo Yeri, kamu cari. Menurut saya ini pengertian nama Allah Adonai. Iya, benar. Apakah kamu yakin Yeri dengan jawaban kamu? Yakin, Bu? Ya, jawaban kamu benar Yeri. Benar. Nah, kita ada kuis kedua lagi, sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua ini itu dari Perjanjian Baru. Ada dua juga nama-nama Allah. Ibu akan membagikan secara acak siapa yang memegang pengertian dan siapa yang memegang nama-namanya. Kasih Bu. Kasih, Bu. Ya. Nah, permainannya sama seperti yang pertama tadi. Kalian akan mencocokkan pengertiannya dengan nama-nama Allah yang kalian pegang. Tapi itu dijawab oleh si pemegang pengertiannya. Dia akan menjawab nama siapa yang dia pegang pengertiannya. Ya Bu, saya dapat pengertian. Ya Serang, silakan kamu baca apa pengertian yang kamu dapat Tentang pernyataan Allah dalam sejarah alam semesta dan haliknya. Nah, menurut kamu itu nama siapa Serang? Pengertian nama siapa itu? Pengertian dari Kurios, Bu. Apakah kamu yakin Serang? Yakin, Bu. Iya, benar. Yang megang Kurios siapa? Saya, Bu. Salah. Nah, dari kuis ini kita mendapatkan dua pemenang, yaitu Sera dan juga Yeri. Nah, sebagai hadiah Ibu akan memberikan hadiah berupa rahasia. Apa, Bu, hadiahnya? Ibu akan baginya nanti setelah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan menyambungnya lagi materi selanjutnya minggu depan. Selamat siang. Siang, Ya, Bu. Bu.